Tengok ini orang ini HWH mengkocal manggo. Pak Kang ambil habis berlumpur. Sampai berlumpur gitu ya orang-orangnya ya. Mangga Thailand ilegal dimusnahkan oleh bea cukai dengan cara dikubur. Akan tetapi, setelah proses penguburan warga malah berbondong-bondong menggali tanah tempat dikuburnya mangga ilegal tersebut. Sangat miris sekali. Yang mana Indonesia baru saja kemarin diiktiraf sebagai negara paling sejahtera di dunia, bahkan mengalahkan AS, Amerika Serikat, dan Jepang. Tapi masih ada pemandangan seperti ini. Warga berebut menggali mangga yang sudah dikubur. Mana ada? Seharusnya hal seperti ini tidak ada di negara yang dikatakan paling sejahtera di dunia. Oke, sebelum lanjut mohon dukungannya untuk mencapai misi 100.000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe di bawah, serta jangan lupa untuk like, komen, dan share konten-konten di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Viral. Warga berebut gali mangga Thailand ilegal yang sudah dikubur dan diberi bakteri. Ya, warga gali mangga ilegal yang sudah dikubur dan diberi bakteri. Jadi begini ceritanya. Beberapa hari yang lalu Indonesia kedatangan mangga ilegal. Jadi ada penyelundupan mangga ilegal dari Thailand sejumlah 9,3 ton. Kemudian aksi ini diketahui oleh Bea Cukai yang bekerjasama dengan Tanjung Balai Asahan. Kemudian mangga ini diamankan, setelah itu dibuang atau dikubur setelah dikasih bakteri. Namun setelah dikubur oleh Bea Cukai, mangga itu digali lagi oleh warga menjadi rebutan warga untuk dikonsumsi atau dijual kembali begitu. Sangat miris sekali. Yang mana Indonesia baru saja kemarin diiktiraf sebagai negara paling sejahtera di dunia, bahkan mengalahkan AS, Amerika Serikat, dan Jepang. Tapi masih ada pemandangan seperti ini. Warga berebut menggali mangga yang sudah dikubur. Mana ada? Seharusnya hal seperti ini tidak ada di negara yang dikatakan paling sejahtera di dunia, menduduki peringkat teratas. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton dulu saja videonya. Namun sebelum kita nonton video perebutan mangga ilegal ini, kita tonton dulu saja video proses pembuangan mangga ilegal dari Thailand ini. Bea Cukai bekerja sama dengan Balai Karantina Tanjung Balai Asahan memusnahkan 9.360 kg mangga yang masuk secara ilegal dari Thailand. 9,3 ton mangga Thailand tersebut diamankan setelah diangkut oleh 3 buah truk cold diesel di kisaran dengan 6 orang tersangka. Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung, Nur Hasan Ashari, menerangkan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari intelijen dan langsung menyebar personel melakukan penindakan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Alif. Silakan rekan Alif. Terima kasih Tribuners. Semalam Bea Cukai bersama dengan Balai Karantina Tanjung Balai Asahan memusnahkan 9,3 ton mangga Thailand yang berasal dari negara Thailand. Ini diduga mangga ini diselundupkan secara ilegal sebab tidak ada dokumen ataupun surat resmi yang berhasil ditunjukkan oleh para tersangka. 9,3 ton ini diamankan di kota Kisaran setelah dibongkar muat melalui 3 truk. Semalam Kepala Karantina Tanjung Balai Asahan mengaku bila ini beredar dikhawatirkan akan menjadi sebuah virus ataupun wabah bagi penyakit tanaman. Sekian rekan Tribuners. Pemeriksaan Tegangan pada hari Rabu kemarin ya, teman-teman. Rabu pagi ya, teman-teman. Itu kita mendapatkan dugaan barang dari Thailand berupa mangga sejumlah kurang lebih 9,3 ton. Diangkut dalam 3 truk. Banyak juga ya, 9,3 ton mangga ilegal dari Thailand. Kalau jenisnya kita tidak tahu, tetapi mangga ini merupakan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina. Salah satunya Tanjung Balai Asahan atau Teluk Nibung itu bukan tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat masuknya buah-buahan. Dan untuk itu apabila ada pemasukan secara ilegal
buah atau umbi lapis atau pangan segar ke wilayah. Download Tribun X sekarang. Oke, kita lanjut pada video perebutan mangga yang sudah dikubur itu. Viral warga berebut gali mangga Thailand ilegal yang dimusnahkan. Waduh, Viral sampai warga berlumpur gitu beramai-ramai ya ambil orang-orangnya buah ya. mangga Thailand ilegal dimusnahkan oleh bea cukai dengan cara dikubur. Akan tetapi, setelah proses penguburan mereka warga mandi lumpur malah tuh. berbondong-bondong menggali tanah tempat dikuburnya mangga ilegal tersebut. Sebelumnya diberitakan bea cukai bekerja sama dengan Balai Karantina Tanjung Balai Asahan memusnahkan 9.360 kg mangga yang masuk secara ilegal dari Thailand. 9,3 ton mangga Thailand tersebut diamankan setelah diangkut oleh 3 buah truk cold diesel di Kisaran dengan 6 orang tersangka. Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung, Nur Hasan Ashari, menerangkan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari intelijen dan langsung menyebar personel untuk melakukan penindakan. Katanya, mangga tersebut tidak dilakukan pajak sehingga tidak didapati kerugian negara. Hanya saja, keselamatan yang diutamakan. Mangga tersebut telah dihancurkan menggunakan alat berat, beko. Kemudian disiram cairan M4 bakteri yang digunakan untuk mempercepat pembusukan dan mencegah biji tumbuh sebelum akhirnya dikuburkan di lahan milik karantina. Meski sudah diimbau berulang kali agar tidak menggali atau mengambil mangga dari lokasi pemusnahan, sejumlah warga tetap nekat mengais mangga yang masih tampak utuh untuk dijual kembali. Dari dalam video yang viral tampak warga sengaja berusaha menggali tanah untuk mengambil mangga tersebut sambil membawa karung. Tak hanya orang dewasa, ada pula anak-anak yang ikut mencari mangga yang telah dikubur tersebut. Download Tribun X sekarang. Kalian tengok ini weh, orang ini HWH mengkocal manggo. Pak kamu itu banyak dapat manggo, ada 2 gone, ada 1 gone. Kalian tengok itu orang tuh yang mengambil mangga tuh tengok itu, tengok 1 gone weh, 1 gone. Biar tahu kalian dulu, orang berjuang ini yang ambil mangga. Kalau mau kalian mangga nih datang ke rumah orang tuh, dijual orang tuh itu. Bayar kalian lah pula ya kan, mana pula ada yang gratis. Orang tuh pun ngambilnya pun kalian tengok itu Tengok itu cara orang tuh ngambil Habis berlumpur. Wah, banyak manggo. Pantun, mantap. Wangi lagi manggo tuh. Ya, warga sudah dihimbau untuk tidak menggali mangga yang sudah dikubur itu. Karena kalaupun mau dikonsumsi itu sudah tidak bisa, karena sudah dikasih bakteri ya. Tetapi karena pada dasarnya warga kita itu susah dikasih tahu, susah ditertibkan, maka hal itu tetap dilakukan, tetap direbut, tetap digali mangga itu ya. Dan ini adalah cerminan negara yang mana di dalamnya masih ramai sekali warga yang berada dalam kekurangan, ya, yang berada di dalam garis kemiskinan. Kalau kita tidak miskin, mana mungkin melakukan hal-hal seperti ini? Kan begitu logikanya. Pemandangan seperti ini sangat ironis sekali, ya, sangat kontradiktif sekali dengan data yang dikeluarkan oleh Harvard University yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling sejahtera di dunia. Dan logikanya mana ada gitu ya. Mana ada negara yang dikatakan paling sejahtera di dunia tapi warganya melakukan hal-hal seperti ini. Ya, negara sejahtera, warga yang sejahtera, maka tidak akan melakukan hal seperti ini. Miris dan sangat disayangkan sekali. Hal-hal seperti ini masih tetap terjadi. Artinya apa? Kesejahteraan di Indonesia ini masih jauh sekali
dirasakan oleh warganya, oleh rakyatnya. Dan seperti kemarin yang saya bahas ketika 25.000 pelamar kerja menghadiri satu acara job fair, mereka berebut sampai saling sikut ya, berebut ke dalam satu acara itu untuk mendapatkan pekerjaan, saling sikut, desak-desakan sampai puluhan pingsan di lokasi itu. Masih patutkah negara Indonesia dikatakan sebagai negara paling sejahtera di dunia? Ditambah lagi dengan pemandangan tadi, warga berebut mangga ilegal yang sudah dikubur dan sudah dikasih bakteri. Dan mana ada pemandangan seperti itu di negara yang dikatakan paling sejahtera di dunia? Saya sampai sekarang masih bingung ya, masih confused apa yang menjadi tolak ukur Harvard University sehingga menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara paling sejahtera di dunia. Sementara faktanya di lapangan seperti ini keadaannya. Maka tidak heran kalau hasil penelitian itu menjadi bahan tertawaan netizen Indonesia. Kalau negara kita sejahtera, mana ada ribuan TKI pergi secara ilegal ke negara orang untuk bekerja. Tidak ada. Maka mereka akan memilih untuk tinggal di Indonesia karena Indonesia sudah dikatakan sejahtera. Tapi faktanya apa? Mereka lebih memilih untuk bekerja di luar negara meskipun nyawa menjadi taruhannya menjadi TKI ilegal. Menurut saya sangat jauh sekali untuk Indonesia dikatakan sebagai negara sejahtera. Kalau pejabatnya, kalau elit politiknya dikatakan sejahtera, ya saya percaya 100%. Saya percaya kalau pejabatnya dikatakan sejahtera. Berita-berita seperti ini itu sih sebetulnya memvalidasi bahwa data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang mengatakan bahwa 60% penduduk Indonesia itu berada dalam garis kemiskinan. Ya, itu menjadi valid setelah muncul berita-berita seperti ini. Berita seperti apa? Warga berebut mangga padahal mangga itu sudah dikubur. Kemudian puluhan ribu pelamar kerja berdesak-desakan sampai pingsan hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian ditambah lagi ramainya TKI yang pergi bekerja ke luar negara menjadi TKI ilegal. Itu sudah menjadi tolak ukur bahwa negara ini tidak sejahtera. Masih jauh dari kata sejahtera. Oke, saya rasa mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.